warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah alladzi ja'ala dina ibadatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazul fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berucap syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang tiada terkira sampai detik ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Karena di pagi yang cerah ini Allah melimpahkan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat pendengaran, penglihatan hati kita, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka di pagi ini kita bisa bangun dengan sehat, tubuh kita sehat, bisa menggerakkan langkah-langkah kita untuk sholat berjamaah, yaitu sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid yang kita memakmurkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada Ahad pagi ini yang spesial tentunya, yang biasa kita sholat zikir sebentar kemudian langsung pulang, pada Ahad ini insyaallah kita hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani yang beliau dari Simong Boyolali, tepatnya di komplek Pondok Pesantren Darus Syahadat Simong Boyolali. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Ya, sebelumnya beliau juga ada kegiatan safari dakwah di Malang. Ya, beliau baru dari Malang itu jam 10 malam sampai di Magetan sekitar jam 2:30 ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita inti kajian spesial Ahad pagi ini, ia akan bertemakan menjadi lelaki Luqman Al-Hakim yang mengupas tuntas bagaimana dialog antara ayah dan anak, ya, karena disitulah ada 12 dialog antara ayah dan anak. Allah memberikan suri teladan bagaimana tarbiyah, pendidikan anak, pendidikan ayah terhadap anaknya, karena kita di sini adalah seorang figur ayah. Intinya begitu, kebanyakan yang sudah mempunyai anak, tentunya inilah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya. Wa rajulun fi ahlihi, dan seorang lelaki, seorang ayah, ya, mas'ulun, bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya. Mau dibawa kemana keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, ada yang notabene hanya sekedar diberikan materi dunia saja, tapi merupakan bekal akhirat. Banyak, ya, karena memang kebahagiaan itu yang mereka hanyalah sekedar materi dunia, pekerjaan yang mapan, rumah yang mapan. Tetapi ketika ya kita nanti dimintai pertanggungjawaban
kepada kita, kepada anak kita, maka anak itu akan protes kepada Allah. Ya Allah, dulu ayah saya, ibu saya tidak mau membimbing, tidak mau mengarahkan kepada saya, tidak mau mengenalmu ya Allah, tidak bisa mengenalmu, maka inilah nanti akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan beliau kupas tuntas di kajian akad pagi ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan acara kita. Ya, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan lantunan tilawatil Quran. Mudah-mudahan dengan tilawah nanti Allah menurunkan rahmat bagi kita semuanya. Kepada Ustaz Fikri, fadhil mashkur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Luqman. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah iman kita, menurunkan rahmatnya kepada kita yang hadir, dimudahkan kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dimudahkan segala urusan kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara inti kajian spesial Ahad pagi di Masjid Al-Hasan ini, ya, sebelumnya kami ucapkan juga jazakumullah kepada sesepuh Bapak Wakimun Mbah Joyo yang telah memberikan tempatnya di sini untuk kajian pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin yang hadir di kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pikiran fresh kita untuk mendengarkan ya kajian yang bertemakan jadi lelaki Luqman Al-Hakim. Sebelumnya beliau adalah Ustaz Abu Fatihah Al-Dani yang sudah sering datang ke Magetan. Rutin kita mengundang beliau, walaupun hanya dalam setahun diberikan waktu berapa kali, 3 kali ya, alhamdulillah, karena beliau juga full mengisi di beberapa tempat di Solo dan di luar Solo ya. Kemudian juga di Masjid Arafah sendiri juga beliau rutin mengadakan kajian ya. Dan beliau adalah owner di Arafah Group. Bapak Ibu mungkin pernah ke Arafah ya, itu ada fashion, ada herbal, ada buku-buku yang beberapa buku yang beliau tulis juga kebanyakan ya bestseller ya, akhir zaman ya, buku-buku beliau, poster-poster yang mungkin Bapak Ibu pernah menemui awal-awal dulu beliau sebelum merintis usaha, ada poster yang bertemakan tentang akhir zaman ya. Nah, beliau kemudian juga beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darussahadah Simo Boyolali. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustaz Abu Fatihah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang diberikan. Semoga syukur kita membuat nikmat ini dijaga, ditambahkan dan dilangitkan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, berbincang tema menjadi lelaki Luqman Hakim. Saya mulai dari sebuah prolog singkat tentang sosok Luqman Hakim. Kita tidak akan mengkaji 9 ayat berisi kurang lebih 12-an perintah dan larangan yang merupakan nasihat wasiat dari seorang Luqman kepada anaknya. Saya akan mulai dari nama sosok Luqman, bahwa Luqman Al-Hakim bukan orang yang terpandang, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan tokoh terkenal, ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan kiai, bukan mujtahid, ya.
atau dari kondang. Dalam riwayat beliau ini hanya seorang budak berkulit hitam, berkebangsaan Afrika. Ada yang menyebutkan Mesir, ada yang menyebutkan Sudan. Ya. Tapi kenapa nama Luqmanul Hakim ini sangat harum, bahkan menjadi inspirasi dunia parenting, dunia pendidikan, menjadikan nama Luqman Al-Hakim ini sebagai ikonik, simbol daripada dunia pendidikan dan dunia komunikasi ayah dan anak. Kita lihat ada SDIT Luqmanul Hakim, Pondok Pesantren Luqmanul Hakim, SMPIT Luqmanul Hakim, atau apa yang terkait dengan dunia pendidikan dan parenting dengan ikon Luqman Al-Hakim. Saya yakin nggak ada orang berani ngasih nama Pondok Pesantren Fir'aun misalnya, atau SDIP Abu Lahab ya. Itu karena memang nama-nama itu identik dengan kejahatan, identik dengan kekerasan, identik dengan kezaliman ya. Maka kembali kepada nama Luqman Al-Hakim ini menjadi nama yang sangat inspiratif. Apa yang menyebabkan nama Luqman begitu harum dalam lisan banyak orang ya, sehingga namanya diabadikan dalam salah satu nama surat Al-Quran ke-31. Kisahnya diceritakan tidak detail, tetapi lebih kepada pesan moralnya. Nah, maka ayat ke-11, ayat ke-12 dalam surat Luqman memberikan sedikit gambaran, di mana pada ayat tersebut yang merupakan kalimat pembuka pertama tentang sosok Luqman, Allah menyebutkan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah ya. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Kenapa Allah tidak menyebutkan kalimat al-ilmu, tapi Allah menyebutkan kalimat al-hikmah? Apa beda antara ilmu dengan hikmah? Ya. Kalau kita rinci, ilmu identik dengan konten, tentang kognitif ataupun ya konten ya, sesuatu yang sifatnya benda. Sedangkan hikmah ini adalah kemampuan untuk meracik konten tersebut. Kalau konten kita umpamakan tepung, minyak, daging, garam, telur, dan bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk dimasak, maka hikmah itu adalah kemampuan untuk meraciknya, meramu bumbunya, membuatnya kemudian bisa menjadi sebuah menu yang sangat lezat, bisa dinikmati dan bermanfaat. Tidak gara-gara kita punya ilmu itu akan memberikan manfaat. Bahkan tak sedikit orang yang celaka, binasa karena kebanyakan ilmunya, tetapi tidak dikaruniai Allah dengan hikmah. Banyak orang yang kemudian berilmu tinggi, bergelar profesor, sekolah sampai S1, S2, S3, justru banyak menimpakan madharat kepada umat. Ya, maka Al-Quran mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah tidak mengatakan siapa yang diberi ilmu, tetapi Allah menyebutkan siapa yang diberi hikmah. Nah, ini perbedaan antara perbedaan mudah ya untuk memahami apa sih bedanya ilmu dengan hikmah. Ilmu lebih dekat kepada konten, hikmah itu tentang meraciknya. Bahkan bukan sekedar tentang meracik, tapi juga pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana menyuguhkan menu ini supaya bisa dinikmati oleh orang yang akan kita beri. Maka nanti kalimatnya wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ya. Ya'iduhu bukan sekedar qala, bukan sekedar memberi nasihat, bukan sekedar memberi ujangan, tetapi di situ ada kalimat ya'iduhu yang nanti akan kita sedikit urai apa makna daripada ya'iduhu. Ya.
Ini lekat dengan yang namanya hikmah. Mau'idhah dekat dengan yang namanya hikmah. Kalau tadi kita katakan ilmu itu ada bahan baku, sembakonya, hikmah itu adalah kemampuan meraciknya, maka di situ butuh kehandalan, pengalaman, sekaligus juga ketepatan atau feeling orang bilang, ya. Karena ada Pak orang-orang yang pemula menghafal resep itu bisa detail. Cara bikin bakso, daging sekian, tepung sekian, ini sekian dan sebagainya. Dia hafal resep bikin bakso, bikin soto, bikin ini, bikin itu. Tapi tidak gara-gara hafal, waktu dia meracik, rasanya bisa kita nikmati. Kalau cuma sekedar menghafal resep, banyak yang rasanya kekecupan, hambar, keasinan, ya, bingungi kira rasa apa. Maka yang dibutuhkan itu adalah pengalaman, jam terbang, dan keahlian. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah. Bukan sekedar keahlian bahkan saya katakan, tetapi kemampuan mengetahui apa yang dibutuhkan. Jenengan barangkali lulus menjadi master chef, menunya diakui bukan hanya level lokal, bahkan sampai nasional internasional, mengakui masakan jenengan enak, jenengan bikin masakan yang seenak mungkin, tapi disuguhkan kepada istri kita yang baru makan 2 piring. Kira-kira dimakan berapa? Nggak dimakan. Udah kenyang dia. Tidak gara-gara makanan enak lalu kita suguhkan akan dinikmati. Kita bikin makanan yang enak, pedesnya mantap, levelnya 12, disuguhkan kepada orang yang nggak doyan pedes, tetap saja nggak dimakan. Maka yang dimaksud hikmah bukan sekedar pintar meracik, tapi ngerti iki butuh apa, gitu ya. Menyuguhkan minuman yang sangat lezat, tetapi wadahnya pakai piskot. Kira-kira ngerti ya? Ini piskotnya steril, baru keluar dari pabrik begitu, tapi bentuknya piskot. Jadi kan tahu piskot itu apa? Kan begitu kan? Ya, walaupun itu hygiene, steril, bagus, tetap saja orang minum akan jijik karena ini bukan tempat minuman. Ya, nah hikmah bisa kita bayangkan betapa rumitnya untuk bisa menjadi lelaki yang penuh hikmah. Sampai di sini kita barangkali bisa mendapat jawaban kenapa nasihat kita nggak didengar. Ya, kenapa kita yang sudah punya ilmu ini kok nggak bisa dinikmati banyak orang? Kenapa ada anak-anak yang kemudian durhaka kepada orang tuanya? Dari kalimat walaqad ataina luqmanal hikmata kita mengetahui bahwa mendapatkan hikmah ini bukan pekerjaan yang gampang. Ilmu bisa dipelajari dalam hitungan bulan, tahun, kelihatan. Tapi hikmah ini betul-betul karunia Allah yang sangat mahal, tetapi bisa kita pelajari. Jamaah rahimakumullah, dari kalimat ini saja kita sudah bisa membayangkan betapa dahsyatnya seorang Luqman sampai karena ilmunya itu naik kepada level hikmah, maka Allah memberikan julukan Luqman Al-Hakim. Ya, tidak ada kalimat Luqman Al-Hakim secara teks, tetapi kalimat itu menjadi pengakuan dari seluruh manusia. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena beliau memiliki hikmah yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka realitas mereka yang tidak punya hikmah, banyak orang tua yang kemudian hanya bisa ngomel dan marah kepada anaknya. Banyak suami yang barangkali menasihati istri tapi adanya cuma sakit hati. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa banyak nasihat suami kepada istrinya nggak didengar? Ngerasain nggak? Menasihati istri itu gampang atau susah? Ayo Pak, jujur Pak. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Kenapa sebagian besar nasihat suami kepada istri nggak didengar? Secara psikologis, semua nasihat suami kepada istrinya pasti untuk kepentingan suaminya. Itu kenapa istri nggak dengar Pak, tapi mikir gimana cara bantahnya. Ya, sama ibu juga begitu. Ya, kata suaminya, kata Pak Ustadz,
jadi istri itu yang manut, nurut, taat, qanaah, sabar, ikhlas, gak banyak protes, ya, harus pintar masak, pintar mijit, pintar bacain cerita buat anak. Itu kira-kira buat kepentingan siapa? Suaminya, gitu kan? Ya, karena kesampaian dewe gitu, ya. Nah, istrinya dengerin kayak begitu bukan iya bi, bukan bi, kata Pak Ustadz tadi, suami itu harus sabar, setia, tanggung jawab, selalu ada, gak usah membeda-bedakan mana tanggal tua, mana tanggal muda waktu diajak belanja, ya. Itu untuk kepentingan siapa, Pak? Kepentingan istri, maka suami gak dengar. Nah, ini butuh strategi gimana supaya kemudian tidak terjadi penolakan, ya, tidak terjadi perbantahan. Nah, karena memang ini sesuatu yang tidak sekedar dipelajari, tetapi juga butuh jam terbang dan pengalaman. Baik, ini poin pertama terkait kenapa kita memilih tentang Luqmanul Hakim dan apa rahasia Luqmanul Hakim ini namanya begitu harum, nasihatnya didengar oleh keluarganya. Poin yang kedua, buku nama menjadi atau judul menjadi lelaki Luqmanul Hakim ini judul buku. Buku yang ditulis oleh seorang ustaz sekaligus psikolog, ya. Beliau pendiri majalah Umi yang cukup kondang sejak tahun 85-an, tapi Umi akhirnya harus tumbang juga pada tahun 2008-2007 kemarin, ya, seiring dengan era digital yang luar biasa. Dan bukan hanya majalah Umi saja, majalah-majalah Muslim yang besar yang hebat itu akhirnya tiarap juga, ya, majalah Umi berhenti. Bapak Ibu sekalian, termasuk Arisalah Najah, Azbiyah, ya, majalah El Fatah, majalah hampir semua majalah. Kalau Sabili sudah syahid sejak lama, ya, Sabili, Intilah, Kislah dan sebagainya itu sudah lama, ya, berakhir. Bapak Ibu sekalian, pengalaman beliau memimpin majalah Umi yang kita paham kontennya, pengalaman beliau sebagai seorang psikolog dan dai yang banyak berbicara tentang masalah keuangan laki-laki, sampai akhirnya beliau menulis buku menjadi lelaki Luqmanul Hakim. Tetapi inspirasi itu berangkat dari sebuah realitas di lapangan, tempat di mana beliau tinggal di Jawa Barat, ketika beliau ikut dalam proses pengawalan seorang ibu muda, ibu rumah tangga, punya anak 3 yang tega menghabisi 3 orang anak balitanya, ya. 3 orang anaknya berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 9 bulan, ya. Dimana sang ibu dalam satu waktu dia sudah tidak kuat lagi memikul beban pendidikan. Dia merasa gagal jadi seorang ibu. Dia merasa tak sanggup menjadi ibu yang baik yang akan mengantarkan anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpikir sederhana, daripada anakku durhaka dan masuk neraka, mendingan mati sekarang mumpung belum punya dosa. Akhirnya 3 orang anak tersebut, yang pertama 9 bulan dibawa ke kamar, dibekap dengan bantal dan akhirnya meninggal. Yang kedua juga diperlakukan sama umur 3 tahun dan akhirnya meninggal. Yang pertama masih TPA, ditunggu sampai dia pulang. Setengah 5 mobil jemputan mengantarkan ke rumah. Anaknya kemudian datang mengucapkan salam, lalu bilang sama ibunya, "Umi, aku ingin minta maaf, aku lapar." Diambilkan nasi dan lauknya. Anak itu makan sendiri tanpa disuapi. Sambil makan anak itu bilang, "Umi, nanti pada maghrib aku diajarin ngaji." Ya, sang ibu mengangguk, tetapi tekadnya sudah bulat bahwa anak ini harus diselesaikan malam ini juga. Saat itu sang suami sedang tidak di rumah. Singkat cerita, pada maghrib bukan diajarin ngaji, tapi justru dieksekusi. Butuh pergulatan ala panjang karena berontak anaknya, tapi akhirnya kalah anak tersebut dengan tenaga ibunya, yang akhirnya anak itu meninggal dunia. Selesai ketiganya. Pagi pada subuh baru suaminya kemudian datang. Bertanya, kok sepi, kemana anak-anak? Pintu kamar dibuka, sang ayah menyaksikan 3 orang anak tercintanya sudah tiada. Antara marah
geram, kecewa, sedih, ya campur aduk semua perasaan sang suami, sekaligus juga menyesal, juga sadar bahwa ini adalah klimaks dari kemampuan istri yang tak sanggup memikul amanah keluarga. Ada banyak analisa, netizen tentu gampang sekali berkomentar, ibu jahat, ibu keji, ibu sadis. Tetapi buat kita komentar itu tidak penting. Kita justru pengen tahu apa misteri latar belakang di balik peristiwa ini. Karena kasus serupa kemarin terjadi di Jawa Tengah. Kalau tadi mewakili ibu muda dari kalangan yang cukup mampu berada dengan jenjang pendidikan yang lumayan, karena ibu ini jenjangnya sudah S2, bahkan menjadi asisten dosen di sebuah perguruan tinggi ternama. Tetapi kalau yang satunya ini mewakili kalangan ekonomi ke bawah, ya, ketika dia ingin mengeksekusi 3 orang anaknya, 1 meninggal dunia, yang 2 berhasil diselamatkan, lalu kemudian di penjara sementara. Ibu ini sempat ditanya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Anda melakukan ini semua? Jawaban sang ibu simpel tetapi mengiris hati kita kaum laki-laki. Dia mengatakan, saya cuma pengen disayang suami aja sebenarnya, ya, simpel, saya cuma pengen disayang suami. Pada kasus yang pertama tadi ada 2 analisa yang saya dapat. Pertama, bahwa ibu ini merasa nggak sanggup kalau harus membimbing anaknya sendirian tanpa melibatkan sang ayah, ya, dengan pekerjaan domestik yang sudah cukup melelahkan, ditambah keharusan mengantarkan 3 orang anak balitanya. Ini bukan pekerjaan gampang. Kalau kemudian suami ingin angkat tangan, menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada bunda di rumah, sang ibu ini milih untuk nyerah. Ini analisa pertama. Analisa kedua, latar belakang dari ibu ini rupanya dia ada inersial yang tidak baik, masa kecil, lingkaran kehidupan di waktu kecil yang kurang positif buat dia. Bapak dan ibunya sosok orang kaya dan berpendidikan tinggi, sangat perfect tuntutannya kepada semua anak-anaknya, bahwa anaknya harus begini, begitu dan seterusnya. Semua ikhtiar sang anak menunjukkan prestasi di depan ibunya tidak dihargai dan tidak diapresiasi. Mohon maaf ibu-ibu, bakat nyinyir kaum ibu ini alami, ya, mengomentari dengan kalimat-kalimat yang maaf agak nyelekit, itu sudah menjadi modal utama, ya. Karena kita nyapu nggak ngeliat, ngepel nggak kelihatan, ya, bersih-bersih rumah, buang sampah, cuci piring, bantu jemur, nggak kelihatan. Begitu rebahan sebentar pegang HP, langsung keluar HP lagi, jengkel nggak kira-kira mana gitu, ya. Waktu dia bantu nolong ini itu, nggak ada kalimat pujian, nggak ada apresiasi. Begitu sekedar mau duduk sebentar, langsung dikomentari begitu, ya. Nah ini si ibu ini akhirnya merasa nggak sanggup saya untuk berbakti kepada orang tua, nggak mungkin saya bisa menjadi anak yang memenuhi harapan mereka. Ketika ibu ini waktu kecil ya sekolah mencoba menunjukkan prestasi, dibanding-bandingkan terus dengan kakaknya, dengan yang lainnya yang lebih tinggi prestasinya. Ketika dia mencoba untuk dapat nilai baik, masih juga dikomentari, ya kamu nilai A-nya cuma 1, temenmu yang dapat A4 itu banyak loh, ya. Selalu saja ibu ini tidak pernah mendapatkan penghargaan dari orang tuanya, sampai akhirnya tertanam mentalitas bahwa dia adalah anak yang gagal untuk berbakti. Ternyata ketika dia tumbuh dewasa menjadi orang tua, menjadi ibu bagi anaknya, menjadi istri bagi suaminya, tertanam sebuah mentalitas, nggak mungkin dia menjadi ibu yang sukses, nggak mungkin dia menjadi orang tua yang berhasil, nggak mungkin dia akan mampu mendidik anak-anaknya. Drop seperti ini, dia sadar itu kesalahan, tapi tak mampu untuk melawan. Ini bahayanya inersil, Pak. Lingkaran masa kecil yang punya traumatik, sadar itu salah, tetapi dia tak berdaya untuk keluar daripada situasi dan keadaan psikologis yang semacam itu. Singkat cerita, dalam persidangan yang cukup panjang, ibu ini divonis bebas.
ya, tetapi kemudian diserahkan kepada psikiater karena mengalami gangguan jiwa. Nah, Ustadz Adrian Ruski, penulis buku Menjadi Lelaki Hukum Hakim, ikut mengawal proses persidangan dan asesmen kepada ibu ini, sampai kemudian beliau terinspirasi untuk menulis Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini bukan promo ya, tapi saya termasuk yang merequestkan buat para bapak kayaknya wajib menghatamkan. Terserah mau pinjem mau apa, tapi buku Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim 2 jilid ini saya baca sudah bolak-balik terus banyak hal-hal penting ya. Dan Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim menjadi majelis ilmunya beliau bikin majelis taklim namanya Majelis Luqmanul Hakim. Sasarannya kepada para bapak untuk peduli dan mengambil peran besar dalam rumah tangganya. Walaupun beliau mendapatkan kekecewaan, undangan 500 orang, ibu-ibunya 470, bapaknya 30, itu kan ya. Undangan 600 orang, bapaknya 50, ibunya 550. Ya Allah, padahal ini sasarannya buat bapak-bapak. Alhamdulillah pagi ini bapak-bapaknya lebih banyak daripada ibu-ibu, gitu ya. Ya, tapi kalau kajiannya jam 9 pagi, dugaan saya banyak ibu-ibunya, gitu ya, daripada bapak-bapaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kajian tentang parenting ini harus lebih banyak dikonsumsi ya buat kaum laki-laki. Ya, jemaah Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sebuah realitas di lapangan bahwa dunia publik itu begitu menggoda ketimbang dunia domestik. Dunia publik penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan apresiasi dan penghargaan, penuh dengan entertainment dan hiburan, penuh dengan bonus, hadiah, dan segala ucapan-ucapan yang membuat wow. Lihat para bapak yang berjalan dengan tas, dengan dasinya, pakaiannya, sepatunya, lalu kemudian dia berbicara dengan klien, lahir deal-dealan dengan angka ratusan juta bahkan miliaran, lalu mendapatkan bonus dari perusahaan, rapat di villa, tempat-tempat yang istimewa, bonus hadiah jalan-jalan ke luar negeri, dan berbagai macam apresiasi, tepuk tangan lah, ucapan selamat lah, itu banyak dirasakan, didapatkan oleh kaum laki-laki. Sebuah dunia yang tentu saja sangat menggoda, dunia yang di situ tidak ada tangisan anak-anak, dunia yang di situ tidak ada piring pecah, baju kotor, jemuran numpuk dan sebagainya. Berbeda dengan dunia domestik, dunia yang banyak dijalani oleh kaum hawa, dunia yang berputar dari sumur, dapur, kasur. Tidak ada apresiasi dan penghargaan, tidak ada dress code yang menyenangkan. Ada nggak bapak-bapak yang setiap tahun memberikan hadiah berupa baju seragam di rumah, gitu ya? Ini kita sudah masuk tahun ke 10 pernikahan, seragamnya ganti nih ya. Ya, beda dengan di perusahaan, beda dengan di sekolah pendidikan. Di pondok pesantren itu ada seragam aja, gitu kan? Ada punya seragam menyusui, seragam gendong, seragam cuci baju, seragam masak di dapur, ya. Ada nggak kemudian kaum hawa, ibu rumah tangga, istri kita di rumah habis masak kemudian dapat voucher belanja misalnya, ya. Ya, yang ada bahkan mungkin mereka harus merokok koceknya karena sudah tanggal tua, tabungannya harus dibongkar karena suami sudah tidak memberi lagi. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dunia yang sangat menjenuhkan, dunia yang gampang capek, ya, jauh dari penghargaan. Suasananya di dalam rumah dengan atas nama korna fi buyutikunna, perempuan nggak bisa pergi kemana-mana. Atas nama infiru khifafah wa siqola, laki-laki bebas pergi kemana saja, dan begitu. Ini sesuatu yang Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal kalau kita mau merenung agak lebih dalam, Allah beri kita akal dan pikiran. Cuman berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Otak laki-laki itu lebih besar volumenya.
20% lebih panjang, 20% lebih besar. Otak perempuan itu di angka 850 sampai 1100 gram. Otak laki-laki 1100 sampai 1350 gram. Walaupun otak perempuan itu lebih kecil, bahkan Rasulullah SAW mengatakan naqisatul akli, makhluk yang akalnya separuh, makhluk yang akalnya kurang, yang lebih dominan emosi dan perasaan ketimbang akal dan pikirannya. Tapi ternyata otak perempuan yang kecil itu Pak bekerja 8 kali lebih cepat, lebih keras daripada otak laki-laki. Semuanya dipikirkan, semuanya dihubung-hubungkan, bahkan yang gak ada hubungannya sekalipun dihubung-hubungkan. Itu kualitas otak perempuan. Ya, kalau saya umpamakan kendaraan, laki-laki itu mungkin seperti tronton Fuso 5000 cc hanya buat ngangkut 20 penumpang. Itu di jalan tol kecepatannya 100 km per jam. Perempuan itu mirip seperti Avanza 1500 cc, tapi dinaiki 50 orang gitu. Cepat ringsek nggak gara-gara itu. Kalau jarang diservis, ya, jarang dibawa ke tempat cucian mobil, ya, jarang dibawa ke salon, itu udah nggak karu-karuan bentuknya, ya. Maka perempuan itu harus banyak refreshing. Setuju ya Bu ya? Ya. Paling senang sekali kalau diajak ke pasar, ke toko, ke mall, ke pusat hiburan, ya. Itu jurus manjur ketika ada konflik itu ada 6. Jangan kalau lagi marah-marah sama istri kok ngomel-ngomel kepada suami, itu jurus menghadapinya ada 5 atau 6. Jurus pertama, didengarkan, jangan dibantah. Jurus yang kedua, jangan buru-buru menasehati, ya, belum waktunya. Jurus yang ketiga, coba dipeluk, ya. Jurus yang keempat, bisa kita lakukan dengan cara membantu pekerjaannya, ya. Jurus yang kelima, ajak dia ke mall segera. Tapi kalau Anda langsung jurus kelima, 1, 2, 3, 4 kayaknya nggak dibutuhkan, Pak. Ya, itu sudah banyak diuji cobakan begitu ya. Jadi begitu, gitu ya. Kemana di pokoknya, gitu ya. Bawa ke pusat belanja, hadirkan ke toko emas, kemudian ngomong begini, dan milih sakarmu aku sing bayar. Wah, masya Allah, itu kalimat sakti yang meluluhkan semua emosi dia, gitu kan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita perlu menjaga kewarasan mereka, Pak, gitu ya. Masuk rumah, melihat cucian numpuk, rumah berantakan. Untuk menjaga kewarasan bukan dengan perintah, ya, untuk menjaga kewarasan jiwa mereka bukan dengan marah-marah, tapi menjaga kewarasan dengan segera mendekat. Tergantung nanti ya, ada tipe-tipe yang misalnya kalau saya masuk ke rumah kok langsung megang sapu, megang ini, dia nggak suka. Bawa duduk sini dulu cerita. Itu ada yang jurusnya kayak begitu, ya. Maka kalau seperti itu ya suami jangan kemudian segera action atas nama membantu, tapi sebenarnya itu memojokkan dia, gitu loh, Pak. Ya, sukanya begitu kan. Ada yang sukanya barangkali segera berbenah dan seterusnya. Bapak Ibu, kembali kepada Lelaki Luqman Hakim, buku yang terinspirasi dari cerita yang beliau tangani. Ya, singkatnya bahwa dunia laki-laki jauh lebih berwarna, dunia perempuan itu saja. Ya, maka dalam hal ini perlu hikmah, perlu kebijakan, nggak cukup hanya dengan ilmu. Sebab apa? Ingat ini, bahwa langgengnya rumah tangga kita bukan semata-mata karena ilmu yang kita punya. Ada kasus nyata, ini di depan mata saya menyaksikan, jumpa dengan orangnya, ya, pernikahan 2 orang ikhwan dan akhwat, ya, sepasang ikhwan akhwat, yang kalau dilihat dari sisi dohir, masya Allah, sama-sama ranking, sama-sama pintar, ya, hafalannya saya tidak tahu apakah hafidnya 30 juz atau seberapa, tapi yang jelas jenjang pendidikannya juga di atas jenjang SMA, Mahat Ali lah kira-kira gitu ya.
Tapi Masya Allah, ketika walimahan, orang menyaksikan hampir komentarnya seragam. Soulmate sekali, pasangan ideal, bahagia banget mereka. Apa yang terjadi? Hitungan 7 bulan atau 8 bulan, ya, rumah tangganya bubar. Kok bisa? Kulturnya berbeda. Yang satu orang luar Jawa, yang satu orang Jawa Barat, ya. Yang satu kekeh dengan ilmunya. Perempuan harus begini, perempuan gak boleh begitu. Sementara ini kultur budayanya berbeda. Orang Jawa Barat, orang Sunda makan cilok jajan di pinggir jalan kan biasa, ya. Itu bagi laki-lakinya aib dan dosa besar mungkin, gitu kan, ya. Dilarang, gak boleh ini, gak boleh itu. Antum tahu apa yang terjadi? Hamil 6 bulan, sang istri kabur lewat jendela, ya, pinjam uang tetangga, beli tiket pulang ke Jawa, selesai rumah tangga, ya. Ini hikmah sangat penting, hikmah itu sangat penting, karena Rasul sudah menyebutkan bahwa perempuan itu disebut Nabi dengan 3 kalimat. Pertama, khuliqna min dila, mereka ini tulang rusuk yang bengkok. Menghadapi tulang rusuk bengkok bukan pekerjaan gampang. Menghadapi tulang rusuk yang bengkok butuh kesabaran ekstra. Perempuan lebih panjang emosi dan perasaannya. Nah, ini kenapa salah satu saran baik, ya, nasihat penting buat kaum perempuan. Perempuan harus lebih sering banyak ngaji. Perempuan harus lebih banyak belajar agama. Kenapa? Karena lebih dominan emosi dan perasaannya. Kalau tidak belajar ilmu syar'i, tidak belajar dari halal haram, maka keinginannya akan didominasi oleh perasaan. Ya, lihat wanita-wanita yang tidak belajar ilmu agama. Kalau ngamuk tidak ada etika. Kalau ngambek tidak sampai pada level pada keluar akhlak dan adabnya dia sebagai seorang muslimah. Berbeda kalau seorang itu tunduk dan patuh kepada dalil syar'i. Ya. Nah, laki-laki taruhlah dia ilmunya sedikit tapi akalnya jalan, masih bisa mengendalikan emosi. Ini untuk laki-laki, ya. Ya tentu saja belajar ilmu agama juga, Pak. Ya, kalau enggak yang ngamuk, yang banting istri, yang ngekek istri, yang nampar istri, ya ada begitu, ya. Makanya dalam hal ini ada nasihat baik, jangan pernah engkau serahkan anak putrimu kepada laki-laki yang belum mampu mengendalikan emosinya. Ya, bisa-bisa perempuan kita nanti jadi korban dia. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi satu Nabi menyebut mereka sebagai khuliqna min dila, tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut mereka dengan kalimat qawadir. Apa itu qawadir? Gelas-gelas kaca. Ya, jauh sebelumnya Daniati populer dengan lagunya tahun 80-an itu, Pak. Ya, Rasulullah sudah menyebutkan rifqan bil qawadir, kata Rasulullah. Hati-hati menghadapi gelas-gelas kaca. Ini gelas kaca nggak boleh disenggol bisa pecah. Apalagi dibanting, dia hanya boleh disentuh. Ya, gelas kaca ini rapuh dia. Istri kita bukan gelas plastik yang dilempar mental. Ini gelas kaca yang kesenggol saja gampang retak. Sensitif, punya kemampuan menangkap apa yang tidak kita tangkap. Ya, coba jangan jalan sama istri, melewati tetangga, melewati rumahnya, melihat kita tetangga sebelah, istrinya sang ibu lagi nyuapin anaknya dengan penuh kesabaran, dibersihkan lap, dilap itu bagian bajunya, mulutnya. Terus jenengan melihat istri itu komentar, Masya Allah, ibu itu sabar banget ya, ngurusi anaknya. Kira-kira yang sebelah komentarnya gimana? Nah, maksudmu apa? Ya. Jadi kalau kamu nggak sabar begitu ya, padahal kita nggak ngomong, Pak, gitu loh, ya. Ya, mungkin itu ngomong, Masya Allah. Itu makanya begini, Pak. Ada kaidah bahwa laki, ada buku yang saya beli judulnya Why Men Lie and Women Cry. Kenapa laki-laki berbohong dan perempuan menangis? Ya, bohong itu diizinkan. Dapat uzur kalau laki-laki itu bohong kepada perempuan. Maksudnya bohong di sini apa? Jangan menceritakan polos apa adanya, tapi gunakan bahasa-bahasa yang normatif saja. Dengan beli di warung sebelah punya janda muda,
kemudian kalau jenengan beli dikasih tambahan yang banyak, terus jenengan ditanya tadi belanja di mana Bi? Ya itu di sana di warung jalan muda, masya Allah dia baik banget sama Abi, dikasih tambahan ini dan sebagainya. Itu mesti sensitif kan jenengan Pak. Tapi cukup ya belanja di pasar, selesai itu. Gak usah diceritakan detail-detail. Ya sesuatu yang bagi kita nggak kepikiran, tetapi bagi mereka nggak karuan gitu loh. Ya ini rumusnya ya. Jadi jangan terlalu polos apa adanya berbicara kepada perempuan. Buat kita nggak ada masalah, kita nggak ada perasaan. Buat laki-laki mungkin biasa saja, tapi ternyata bagi mereka itu sesuatu banget begitu. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kembali kepada bagaimana lelaki Luqmanul Hakim ini lelaki yang penuh dengan hikmah. Ya, nah pertanyaannya seperti apa hikmah tersebut bisa kita dapatkan? Kalimatnya tadi berbunyi wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Apa yang dimaksud dengan ya'idu? Apa yang dimaksud dengan memberikan mau'idhah? Memberikan mau'idhah tidak sekedar menyampaikan nasihat. Ya, tadi saya sudah ilustrasikan bahwa ibarat kita ini seorang chef, ya, master kuliner, juru masak handal, koki hebat, maka apa? Dia satu tentu paham tentang takaran dan ukuran, ya, tapi juga sekaligus ngerti tentang kebutuhan. Coba jualan di kampung zaman dulu ya, kalau sekarang barangkali dengan teknologi dan informasi yang sudah tidak ada batasnya, di kampung pun orang biasa makan pizza ya, makan Kentucky, makan makanan dari luar begitu ya. Tapi ada makan makanan yang aneh, yang itu bukan menjadi kebutuhan kita. Sesuatu yang kalau di sana itu sangat enak sekali, tapi disodorkan ke kita nggak ada yang mencoba untuk mencicipi. Maka tidak gara-gara nasihat itu baik, itu akan diterima oleh anak-anak kita. Orang tua perlu strategi, perlu mengerti bagaimana membuat anak bisa menerima. Ya, kita belajar kesabaran dari sosok Nabi Yakub alaihissalam misalnya. Kita tahu bagaimana Nabi Yakub itu dibohongin oleh anaknya selama lebih dari 20 tahun. Dimulai dari Nabi Yusuf dibawa, sudah mengatur strategi, konspirasi tingkat tinggi. Bagaimana mereka mengatur Yusuf nanti dimasukkan ke dalam sumur, serigala nanti akan dijadikan tumbal, kemudian bagi Yusuf dilepas, kemudian dilumuri dengan darah, ya, kemudian sedikit dikoyak dan sebagainya. Mereka atur dengan lengkap. Dan ketika sang ayah mendapati berita anak-anak mereka berkonspirasi membuat hoak dan dusta tadi, Nabi Yakub itu dapat wahyu dari Allah, ngerti bahwa Yusuf masih hidup. Tapi Nabi Yakub tidak ingin melukai perasaan hati anak-anaknya. Nabi Yakub menjaga sampai anak-anaknya itu nanti apa? Sadar dan memahami, orang tuanya ngerti, tetapi tidak ingin membongkar aibnya seketika. Anda tahu, ya, bagaimana Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil, fasabrun jamil, sampai akhirnya Nabi Yakub mengatakan ini a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ya, dan Anda bisa bayangkan setiap peristiwa apa Nabi Yakub ngerti. Ini Yusuf masih hidup, ya, Yusuf masih hidup. Sampai puncak daripada Nabi Yakub memberikan warning kepada anak-anaknya, kode dan isyarat bahwa Yusuf masih hidup. Itu anaknya tetap tidak mau ngaku, Pak. Padahal 10 orang kakak Nabi Yusuf ini sudah ke Mesir, sudah jumpa dengan Yusuf sampai 2 kali. Pertama kali jumpa nggak apa, maksudnya nggak tahu apa itu Yusuf. Pada jumpa yang kedua, Yusuf kemudian membuka kedoknya. Kamu ingat, maaf altu Yusuf, apa yang kamu lakukan dengan Yusuf? Barulah mereka semua sontak mengatakan, anta Yusuf, ana Yusuf wahada akhir. Ya, akhirnya mereka pulang kemudian membawa baju Nabi Yusuf. Berikan baju ini kepada ayahku, yakti basira, nanti ayah bisa melihat lagi. Baju itu dibawa pulang dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina, bapaknya Nabi Yakub ini langsung berkomentar, inilah ajiduriha Yusufa laula antufanidun. Kok aku mencium bau Yusuf ya? Ya, apa kata anak-anaknya?
innaka lafi dolalikal qadim. Pak, kok pikunnya nggak hilang-hilang Bapak? Gitu ya. Masya Allah. Itu sampai kayak gitu Pak, durhaka anaknya. Tapi gimana Nabi Yakub? Fasabrun jamil, tetap sabar sampai puncaknya. Ketika Nabi Yakub akhirnya dibawa ke Mesir, barulah semua anak-anaknya menangis, menyesal, tobat, dan lagi-lagi Nabi Yakub mengatakan la tasriba alaikumul yaum, ya. Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum, sudah nggak ada apa namanya caci maki, semua telah aku maafkan semuanya, ya. Bahkan ada satu fragmen di mana ketika Nabi Yusuf akan menikah, lalu dia sedih, kemudian dia mengatakan saya sedih dalam pernikahan ini, orang tua saya tidak ada. Lalu kemudian istrinya mengatakan kenapa ayah dan ibu tidak dibawa ke sini saja? Kata Nabi Yusuf, kalau ayah dan ibu aku datangkan ke sini dan aku mampu melakukannya, maka terbongkarlah semua konspirasi kakak-kakakku. Ayahku akan marah besar kepada mereka semuanya, ya. Maka aku tidak ingin itu terjadi sehingga kakak-kakakku hatinya terluka semuanya. Nah, kesabaran Nabi Yakub semacam ini diganjar oleh Allah ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia. Apa kata Quran? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Maka 12 orang anaknya dengan kompak dan sepakat mengatakan maka budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini sebuah hadiah terindah yang Allah berikan kepada Yakub atas kesabarannya untuk membawa anak-anaknya sampai akhirnya mereka siap untuk melanjutkan misi risalah orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu belajar kesabaran dari Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun mengajak istri dan anaknya ternyata tidak mempan. Tetapi ketika anaknya tetap menunjukkan kedurhakaannya dengan mencoba menaiki gunung dan tidak mau menerima tawaran bapaknya naik bahtera, Nabi Nuh tetap mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Panggilan yang sangat indah, ya bunayya, wahai ananda tercinta, anakku tersayang, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Memilih kosakata yang tepat, wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan gabung sama orang-orang kafir ya. Nah, padahal anaknya jelas kafir, tanpa dibilangin jangan gabung dia sudah kafir, ya. Tapi kalimatnya seakan-akan kamu masih bagian daripada aku, jangan gabung sama orang kafir. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nggak ada anak-anak kita yang keluar bahtera. Nakal iya, ya, leret iya, jengkelin iya, bikin mangkel iya, tapi insya Allah anak kita nggak ada yang murtad ya Pak. Tentu itu lebih ringan daripada anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, semua perilaku para nabi dan rasul tadi menggambarkan tentang apa yang disebut dengan hikmah, ketepatan untuk memberikan respon atas peristiwa tadi, ya, atas apa yang kita hadapi. Seorang suami kepala rumah tangga hendaknya memohon kepada Allah agar diberikan hikmah supaya, ya, apa yang diberikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya ini akan berdampak positif buat dia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah melewati waktu syuruk. Saya kembalikan dulu kepada moderator, barangkali atau ada yang perlu didiskusikan atau diceritakan. Tafadhol. Oke, jazakallahu khair pada Ustaz Abdul Fatih yang telah menjabarkan tema kita dari lelaki yang saya catat tadi tentang seorang ibu yang begitu tega menghabisi ketiga anaknya, ya, itu luar biasa. Kita miris mendengarkan, berarti ada satu masalah. Ternyata hanya sederhana jawaban seorang ibu, butuh kasih sayang, ya. Dari kasus saya membaca itu di hampir 1 tahun ini sudah mencapai 1000 lebih. Januari Februari ini
Januari tahun 2022 itu kasus perceraian wanita menjadi janda itu hampir 325 menjadi janda. Ini mungkin di kota-kota besar tambah kali lagi gitu. Ini gimana Zat? Fenomena semacam ini, kehadiran seorang lelaki atau seorang perempuan yang betul-betul bisa menjaga rumah tangga biar tidak berantakan, itu bagaimana ini kasus yang begitu marah hari ini? Baik, hampir di semua kota, dari seluruh perceraian 70% didominasi oleh khulu. Itu mayoritas. Jadi kalau ada 1000 orang bercerai, yang gugatan dari istri ada 700. Dari 10 orang yang bercerai, gugatan istrinya ada 7. Yang 3 atau 30% itu suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya. Ini angka menyingkap tentang fakta yang mengerikan ya. Apa fakta yang bisa kita tangkap? Betapa satu banyaknya lelaki yang dolim kepada istrinya, yaitu sampai istrinya nggak kuat ya menghadapi kedoliman suaminya, daripada hidup menderita mendingan cerai aja ya. Atau istrinya tidak mendapatkan hak-haknya, punya suami kayak nggak punya suami, daripada durhaka. Ini sejumlah alasan para ikhwan, para akhwat ya yang ngaji itu lebih ideologis, lebih religius. Ustaz, kan surga itu ada pada kerinduan suami. Kalau saya berumah tangga hanya dapat laknat dan murka, diomelin dan marah-marah tiap hari, lalu pintu surga saya tertutup, mendingan saya nggak usah punya suami aja. Saya bercerai begini karena saya takut dianggap sebagai istri durhaka. Kalau saya nggak punya suami kan saya nggak dosa, gitu ya. Itu alasannya ya. Yang ketiga, ini juga menyikap betapa hebatnya kaum perempuan, godaan mereka ya. Media sosial yang ada dalam genggaman tangan membuat mereka gampang membanding-bandingkan pasangannya, iri dengan kebahagiaan orang lain ya. Desakan, dorongan, sekaligus juga tontonan mereka bagaimana istri mengajukan gugatan ke pengadilan itu dicontohkan dalam media. Akhirnya membuat yang tadinya masih sanggup bersabar memilih untuk nekat melakukan perlawanan. Dan begitu Pak ya. Suaminya sebenarnya baik, masalahnya yang dia lihat yang lebih baik, kan begitu. Akhirnya suaminya jadi kelihatan jelek. Suaminya sudah totalitas memberi nafkah, cuma yang ditonton temennya yang punya segala hal-hal mewah, kan begitu. Akhirnya dia merasa suaminya jadi buruk. Kita ini Bapak Ibu sekalian ya, baik buruk, mahal murah, itu tentang soal cara membandingkan, bukan tentang konten, tapi tentang cara membandingkan. Nilai 6 itu cakep loh Pak, kalau dijajarin sama 3, dia jadi jelek kalau dijajarin sama 9, kan gitu ya. Maka ketika cara membandingkannya kita keliru, disitulah bukan syukur yang ada, tetapi kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Maka angka-angka tadi ya menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, fenomena apa ini? Saya ingin katakan bahwa dari sekian puluh atau ratus klien yang datang kepada kami, saya bisa simpulkan 90% adalah ego suami ya. Suami sebagai kepala rumah tangga dalam banyak kasus ingin menunjukkan kediktatorannya dalam tanda kutip, egoismenya ya dalam menghadapi tuntutan dan permintaan pasangannya. Terutama buat pasangan muda, saya ingin mengingatkan buat pasangan muda yang di bawah 10 tahun rumah tangga, godaan untuk mempertahankan ego masing-masing itu luar biasa di awal pernikahan ya. Maka saya menasihatkan, sekeras apapun badai yang menimpa, sekencang apapun angin yang bertiup menerpa bahtera rumah tangga kita ya, setinggi apapun gelombang yang menggulung, jangan pernah loncat dari kapal. Ini nasihat saya, jangan pernah loncat dari kapal. Bismillah, badai akan segera berlalu kalau kita sabar. Buat orang tua,
izinkan anak-anaknya yang punya konflik dengan pasangannya, biarkan mereka menyelesaikan sendiri, jangan campur tangan. Ini buat orang tua yang punya menantu baru menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jangan campur tangan, biarkan mereka menyelesaikan. Karena tidak sedikit masalahnya simpel, sederhana, bisa hilang dalam waktu singkat, ya. Karena memang tidak ada manusia yang emosinya itu stabil, marah terus 24 jam, senang terus, nggak ada, Pak. Emosi kita itu roller coaster, naik turun, apalagi perempuan, ya. Maka biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika mereka selesai, tapi kita ikut masuk di dalamnya, ini yang kemudian bikin tidak rampung, begitu, ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga buat bapak-bapak kaum laki-laki ada mentalitas yang harus kita tanamkan. Laki-laki itu seperti pilar, seperti tiang. Ya, Anda bisa lihat yang namanya tiang, pilar ini mesti ada pilarnya, nggak mungkin nggak ada pilarnya. Ya, pilar itu tembok tempelnya sama tiang, balok nangkringnya sama tiang, atap tumpuannya kepada tiang. Masang keramik dulu nggak bisa dilepaskan daripada nempel tiang. Pintu, jendela, semuanya nyambung kepada tiang. Artinya apa? Jadi laki-laki kudu tegar, menopang semua urusan dalam rumah tangganya. Tugas dia adalah sebagai kepala rumah tangga, mirip seperti direktur di sebuah perusahaan, bahwa dia boleh mendelegasikan sejumlah tugas dan tanggung jawab, tapi dia tidak boleh mendelegasikan sejumlah tugas dan kewajiban, tapi dia tidak boleh mendelegasikan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap ada laki-laki. Jadi nggak boleh laki-laki ngomong, aku sih, begini aku semuanya. Dia namanya juga pilar. Jadi ya, semuanya nangkring pada pilar tadi. Ya, jadi ini satu hal yang mentalitas harus dimiliki. Bapak-bapak sering-sering melihat pilar di mall, di masjid besar, bangunan megah. Bayangkan, ya, ini tembok dijebol masih disebut masjid, Pak. Pintu dilepas masih bisa disebut masjid. Tapi kalau tiangnya dicabut semuanya, ini reruntuhan namanya, ya, bukan lagi disebut bangunan. Nah, inilah kira-kira perannya seorang laki-laki. Maka Allah takdirkan mereka akalnya lebih panjang, pikirannya lebih luas, supaya mengambil peran sebagai pimpinan. Allah. Oh ya, satu lagi Ustaz. Tadi saya bilang bahwa di Arafah itu ada konsultan keluarga. Jadi yang datang ini rata-rata dari kalangan ikhwan sendiri atau umum Ustaz. Kemudian permasalahannya apa saja, beda tingkat permasalahan antara ikhwan yang biasa mengaji, yang biasa ya datang ke majelis ilmu, atau yang betul-betul awam yang baru menikah kemudian tidak punya bekal ilmu. Gimana Ustaz? Semuanya ada, ya. Terbaru baru 3 hari yang lalu, di hari yang sama ada 2 klien. Yang satu baru menikah 4 tahun, yang satu 3 klien ya. Yang satu menikah 4 tahun, yang satu menikah 2 tahun, dan itu dulunya belum ngaji, setelah nikah ngaji, karena nikahnya dengan beberapa, dan nikahnya dengan ikhwan yang juga ngaji ke kita. Tapi yang satu nampaknya nggak bisa diselesaikan, harus berakhir. Yang satu saya coba untuk pertahankan, tetapi intervensi mertuanya ini sangat dominan, ya. Tapi ada yang unik, yang satunya ini sudah menikah 35 tahun, Mbak. Bayangkan, Mbak. Umurnya kira-kira berapa Ustaz? Yang perempuan sudah 58, yang suami laki-laki umurnya sudah 68. Itu ya, yang perempuan masih pengen minta cerai. Coba ya. Sampai kemudian suaminya sombong-sombong minta maaf, berikan aku kesempatan. Saya haru, ya. Dan ujung ceritanya ya, saya ingin menasihatkan kepada ibunya, apa sampai ibu cari lagi di usia yang sesenja ini. Ya intinya perhatian dan tanggung jawab suami. Remeh-remeh sekali ya. Ya, tetapi bagi perempuan itu sangat membekas, begitu kan? Ya, maaf ya,
bapak-bapak, gini Pak, laki-laki itu membutuhkan seksualitas, perempuan itu membutuhkan cinta. Cuman dalam benak masing-masing namanya sama, cinta, gitu. Cuman definisi cinta bagi laki-laki berbeda dengan definisi cinta bagi perempuan. Cinta bagi laki-laki itu hubungan batin selesai. Jadi kalau ada kalimat aku mencintaimu, maksudnya aku ingin menggaulimu, gitu ya. Ini ibu harus tahu. Nah sementara Pak, ketika ada perempuan mengatakan ya love you too, aku juga mencintai kamu, maksudnya apa? Aku pengen kamu menghargai aku, ya, menyayangi aku, melindungi aku, membersamai aku, setia bersama aku, tanggung jawab, memenuhi harapanku, menjaga diriku, kemudian memenuhi mimpi-mimpiku, tidak menyakiti hatiku, tidak mengkhianati aku, tidak mengecewakan aku. Itu definisi cintanya perempuan. Ya, disitulah laki-laki tidak nyambung. Ya, maaf, ini agak kurang apa ya? Sampai kemudian maaf ya Ustaz, Mas ini badannya bau, begitu kan ya? Kalau minum itu mulutnya aduh, begitu kan ya? Itu hal sepele Pak. Buat laki-laki, hal kayak gitu aja dipikirin. Nah, gitu kan? Bagi perempuan itu menyakitkan ternyata. Gitu ya. Maka sampai saya kemudian kutip sebuah kisah yang menimpa kepada sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu usia di 80 tahun, rambutnya sudah putih semuanya, menikah dengan gadis muda namanya Naila, umurnya baru 22-an. Ya, waktu melamar Naila kaget, dilamar laki-laki tua. Kata Utsman bin Affan, apakah karena rambutku yang putih berubah engkau terkejut semuanya? Engkau terkejut melihatnya? Demi Allah, gak ada yang kau dapatkan dari aku kecuali cinta semuanya. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan meninggal dunia di atas pangkuannya Naila. Ya, dan Naila memutuskan untuk tidak mau menikah lagi setelah Utsman bin Affan meninggal. Kata Naila, tak ada lelaki yang lebih hebat mencintai wanita melebihi Utsman. Seluruh cintaku sudah diborong habis, gak tersisa. Ya, bahkan dalam riwayat Naila memutuskan merusak wajahnya supaya nggak ada laki-laki yang melamar dia. Kenapa? Cantik lah, begitu kan ya? Kenapa? Habis cintanya sudah dibeli oleh Utsman. Nggak ada yang dia sisakan buat laki-laki lain. Maksud saya, tua bukan alasan untuk tidak jatuh cinta. Ya, kira-kira pesan moralnya begitu ya. Jangan cuma menunggu mati aja gitu ya. Tetap kita nikmati kebersamaan sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menikmati kebersamaan tersebut. Allah besar. Ya, karena waktu juga membatasi kita, walaupun sebetulnya masih penasaran ya bagaimana permasalahan keluarga itu tidak ada ujungnya ya, maka juga kita perlu menyeimbangkan diri untuk selalu untuk bermajelis ilmu ya, bermajelis ilmu, karena memang solusi agar keluarga kita ini betul-betul samara ya, sampai menua bersama, sampai Allah mengumpulkan kembali di surganya Allah, maka tentunya itu kita harus melazimi duduk di majelis ilmu ya, karena begitu banyak permasalahan yang kita mendengar berita-berita baik di Magetan dan sekitarnya atau di kota-kota besar, kasus perceraian, kasus KDRT yang hari ini hot beritanya sampai hari ini, sampai ya belum kelar ya, itu juga merupakan ya tentunya juga harus dengan ilmu berumah tangga, karena berumah tangga itu adalah ibadah sepanjang masa. Demikian acara kita, insya Allah nanti kita bisa bersambung lagi di pukul 8.30 di Masjid Al-Mujahidin KPR Terung. Ini menitik beratkan tentang pendidikan anak-anak kita dengan suasana yang ya luar biasa, persaingan begitu ketat ya, maka bagaimana kita pendidikan anak itu bisa mandiri ya, mandiri ketika dia sudah berumah tangga, ketika dia sudah siap menikah tapi belum ada ilmunya untuk bisa mandiri. Maka nanti Bapak Ibu ngajaklah ayah keluarga kita, anak istri untuk hadir di acara kita nanti pukul 8.30 di Masjid Al-Mujahidin Terung KPR Terung.
Demikian dari saya sebagai moderator acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bisa bersua kembali dalam waktu yang sama, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.